Guru. Guru. Perempuan berbaju cheongsa merah. Nomor 44, ini pemilik rumah kan? Wah, kalau bisa sering jalan begini, uang buat obati ibu pasti ada. Pak. Saya pergi. Pak. Pak. Aduh. Pandanganku kabur. Dua saudara itu. Saya punya klien. Saya pergi sebentar, tidak mengganggu? Hanya satu. Roja tingkat tinggi. Bisa jadi pelanggan raja, ayo pergi. Roya hat ini kukap menarik, siapa tahu raja suka yang seperti ini. Raja, silakan berhenti sesuai keinginan. Kami ikut Anda, hahaha. Baik, tunggu sebentar. Laozu, bagaimana? Sopir itu, apakah dia sudah mati? Tenang saja, saya bisa merasakan. Roh jahat sudah mengincarnya. Kalau dia berani berhenti, aturan pembunuhan akan aktif. Dalam 7 hari, dia pasti mati, hahaha. Hei, Nona cantik, ini barangmu, kan? Aku sudah bantu antarkan. Lagi-lagi ada yang datang. Terima kasih, Pak. Wanita itu bilang masih ada saldo 5.000, katanya bayar waktu barang sampai. Aduh, Pak. Saya tidak bawa. Rumah saya di depan. Anda antar saya pulang, saya ambilkan. Oke, naiklah. Wanita, kamu ini. Di mobil panas. Ayah. Ayo pergi. Cantik, ini kok belum sampai. Hampir sampai. Kenapa? Rasanya aku pernah lewat jalan ini. Cantik, sudah sampai? Hampir sampai. Apakah Raja Langit sedang bercanda? Raja Langit benar-benar bisa bermain-main, mengejek orang bodoh. Tidak mungkin, ini adalah pintu masuk jalan Youkuan, aku sudah pernah lewat. Tidak mungkin, aku terus berulang di jalan ini. Cantik, sebenarnya rumahmu di mana? Kalau kamu gak mau bayar yang sisa, turun aja sekarang. Pak, kenapa buru-buru sih? Kita kan sudah sampai. Lin Fen, ikut aku. Lin Fen, pulang bersamaku, ayo. Pulang. Pangawalitam dan Puti, Rokesil. Berani kurang ayah pada Raja Penyemput Tiga Dunia. Cari mati. Saya tidak berani. Hanya saja dia mengambil jimatku dan memicu aturan pembunuhan. Saya benar-benar jimat, aturan pembunuhan.
Raja Langit, sepertinya ada yang ingin mencelakanmu. Hati-hatilah, Raja Langit, ava ini terbelit api kama, dosanya sangat berat. Kita harus segera bawa dia kembali untuk menerima penghakiman. Ini payung 1000 roh, melindungi jiwa manusia, sebagai ongkos perjalanan. Raja Langit. Ini tongkat penyerap jiwa, mengusir jiwa manusia. Pastikan Anda menjaganya dengan baik. Ah, Arwahnya hilang. Ini bagaimana mungkin? Raja Langit penghubung 3 dunia. 3 dunia telah terbuka. payung ajaib, tongkat sihir. Apa gunanya ini? Apakah ini bisa menghasilkan uang? Tolong aku. Aku Su Liancheng dari keluarga Su. Siapa yang akan menyelamatkanku? Tolong aku, tolong aku. Siapa yang akan menyelamatkanku? Ini adalah Jiwa Tuan Tua Su dari keluarga Su di Jiangcheng. Anak muda, kamu bisa melihatku. Cepat hubungi keluargaku. Suruh mereka cari orang selamatkan aku. Aku Su Liancheng dari keluarga Su. Rohku terjebak di sini selama 6 hari. Kalau sampai hari ke-7, habis sudah, ayam jantan akan berkokok. Hari ke-7 telah tiba. Sekarang cari orang sudah terlambat. Sebentar lagi aku akan hilang selamanya. Tuan Su, barusan kamu bilang kalau ada yang menyelamatkanmu. Mau menyerahkan hartamu. Benarkah itu? Semua harta bagaimanapun kan sudah terlambat. Penghalang ini tidak bisa ditembus orang biasa. Nak, kamu orang baik. Jangan terlibat dalam permasalahan ini. Cepat pergi. Nah, jangan sentuh. Penghalang ini memenjarakan jiwa. Kalau mau sentuh juga harus hati-hati. Ini. Tuan Su, ayo saya antar pulang. Healing. Kakek. Menghan, jangan bikin masalah. Sudah 7 hari. Kakekmu harus dikuburkan. Orang meninggal dikuburkan demi ketenangan. Mengham. Walaupun cucu perempuan sah dari keluarga Su, tetapi tidak bisa tidak membiarkan tuan tua dimakamkan. Hari ini sudah hari ke-7. Lewat tengah hari belum memulai upacara pemakaman. Tuan tua Ai Jing bisa dibilang meninggal dengan tidak tenang. Baiklah. Hari ini aku yang pegang kendali. Tuan tua harus dimakamkan hari ini. Begitu tuan tua dimakamkan, keluarga Su akan diatur olehku. Seseorang datang. Mulai pemindahan. Tidak mungkin. Kakek masih bisa diselamatkan. Kakek pasti masih bisa diselamatkan. Menghan. Kakekmu sudah pergi selama 7 hari. Apakah, bahkan setelah dia meninggal kau tidak membiarkannya tenang? Aku, dari keluarga Su. Su Liancheng dari keluargamu. Tuan Besar Su sudah kembali. Di mana kakek? Anak muda, berani-beraninya kamu melawan kami. Hari ini tidak ada yang menyelamatkanmu. Orang-orang datang sini. Guru kecil.
Sekarang aku masih berupa roh. Mereka tidak bisa melihat. Lindungi aku kembali ke tubuhku. Aku akan membantumu menjelaskan. Oh, begitu. Roh orang tua itu ada di sini sekarang. Selama membantu kembali ke tubuhnya, dia sendiri akan menjelaskan padamu. Omong kosong. Ayah sudah meninggal 7 hari. Apa itu roh arwah? Menghan, Apakah kamu akan dengarkan anak ini bicara omong kosong? Kakekmu sudah pergi 7 hari. Sudah meninggal masih saja tidak membiarkannya tenang. Serang dia. Jalan Yukuan nomor 14. Apa jalan Yukuan nomor 14? Pura-pura Seram. Haya dia. Tunggu sebentar. Di Jalan Youquan nomor 14, kakek di sana. Pingsan di halte Jalan Youquan nomor 14. Tidak ada tanda kehidupan. Apa kamu menyelamatkan roh kakek? Kamu benar-benar bisa menyelamatkan. Betul. Sekarang hanya perlu mengembalikan rohnya ke tempatnya. Aku yakin sepenuhnya, dia bisa disadarkan. Sepenuhnya. Bapak, selama bisa menyelamatkan kepanbayannya, keluarga Su siap menanggung. Cukup. Lin Fen, Kamu sopir taksi. Berani main-main di sini. Siapa yang beri kamu keberanian? Kamu sopir taksi. siapa bilang sopir taksi gak bisa menyelamatkan orang? Siapa bilang sopir taksi gak bisa menyelamatkan orang? Tanpa perlindungan peung ini. Saat tengah hari lewat, aku akan lenyap tanpa jejak. Guruku, tolong aku. Bagaimana bisa sopir taksi menyelamatkan orang? Aku sudah terhasut sihir. Kakek sudah meninggal. Tidak akan kembali lagi. Begitu, Meng Han. Kamu ini terlalu naif. Tinggal 5 menit lagi sebelum tengah hari. Biarkan kakekmu beristirahat. Kalau tidak, arwahnya tidak akan tenang. Betul. Setelah tengah hari tidak bisa diangkat. Kamu ini cucu perempuan Juga akan dipersalakan. Cepat angkat roh kakek. Apa yang aku katakan itu benar. Tanpa perlindungan payung sakti, roh kakekmu akan segera menghilang. Setelah tengah hari, dia tak akan bangun lagi. Cukup. Kamu hanya sopir taksi. Punya hak apa menunjuk Nosno keluarga Sukami? Keluar. Anak durhaka, anak durhaka. Ruh mulai menghilang, sekarang peluang kakekmu bertahan hidup hanya 90%. Kamu benar-benar mau menyerah? Masih 4 menit lagi. Jika tidak mulai, ayah tidak tenang setelah meninggal. Kamu akan dituduh tidak berbakti. Jangan tunggu lagi, Meng Han. Jiwa sudah mulai memudar. Sekarang 70% kemungkinan kakekmu akan hidup. 70%. Kakek masih punya kesempatan untuk hidup? Cukup Meng Han, tinggal 3 menit lagi. Apa kamu ingin reputasi sebagai anak yang tidak berbakti? Mau dicemooh seumur hidup, biarkan kakekmu meninggal dengan tidak tenang? Hanya ada 60% kesempatan. Hidup matinya kakekmu di keputusanmu. Apa pilihanmu? Saya. Kukap. Kau cuma sopir taksi. Berani bicara sembarangan di sini? Apa kau ingin mengubah hidup Meng Han menjadi tidak hormat seumur hidup? Seseorang, keluarkan dia dari sini. Tidak ada waktu. Sekarang selamatkan orang. Kakek masih punya 50% kemungkinan untuk hidup. Meng Han, tidak ada waktu lagi. 2 menit lagi waktunya habis. Kamu tidak bisa biarkan kakekmu pergi hanya karena kata-kata seorang sopir taksi. Hentikan tapinya. Memastikan kakekmu tenang penting. Cepat siapkan upacara pemakaman. Cepat siapkan pemakaman. Master, jangan biarkan mereka. Kasihan anak itu, Su Meng Han, aku juga merasa tidak enak. Tolong sampaikan pesan padanya. Lepaskan Su Meng Han.
Kakek meminta sampaikan pesan padamu. Katanya bagaimanapun juga. Tetap cucu yang disayang. Dia memintamu jangan bersedih. %. Sekarang peluang menyelamatkannya. Hanya 20%. 20%. Berpura-pura menjadi hantu. Killing. Berhenti, berhenti. 2/10. Tuan, kumohon selamatkan kakekku. Sumenghan, apa kau lakukan? Jika kau tidak angkat peti mati sebelum siang di hari ketujuh setelah kematianmu, kau ingin kakekmu tidak bereinkarnasi? Menghan, kau mudah percaya pada sopir taksi? Tidak bisakah kau biarkan kakekmu meninggal dengan tenang? Tidak. Meski sedikit harapan, aku akan menyelamatkan kakekku. Semua kakian Kuterma. Kumohon padamu. Bagaimanapun juga, aku harus selamatkan kakekku. Baiklah. Wanita berkuasa, rumah runtuh. Sumenghan, kamu bikin masalah. Lihat bagaimana kamu menghadapi leluhur keluarga Su. Diamlah. Roulette bumi langit, peredaran yin yang. Payung wali, bangkitlah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ini trik dan ilusi, orang sudah mati 7 hari. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Putaran 1, langit dan bumi bergerak. Ini. Putaran 2, dewa dan hantu terkejut. Ini. Apa kara ini dia heni ala seorang. Sopir taksi biasa. Mengapa ada suara besar? 3 putaran, perubahan bintang. Empat putaran, roh tenang. Roh gugur. Kamu. Apa kamu lakukan? Cepat hentikan. Orang tua meninggal hari lalu, kamu masih mengganggunya. Berhenti, aku sedang menyelamatkan nyawanya. Payung 1000 roh, kumpulkan. Panggilan ke awan 9, tidak bisa melewati jembatan kesedihan, gerbang dunia bawah. Buka. Gerbang. Gerbang Nether. Ini adalah gerbang neter legendaris. Satu panggilan bunga dewa menjaga pavilion jiwa, kesadaran menjadi jernih, keberuntungan datang. Bunga dunia akhirat. Bunga dunia bawah yang legendaris. Sopir ini benar-benar bisa menyeberang ke dunia bawah. 2 panggilan sungai Hades bergelora datang, membersihkan tulang dan menyambungkan meridian. Air Hades membersihkan tubuh. Kakek benar-benar bisa diselamatkan. 3 kali panggil dewa, tarik jiwa. Kota Jiang. Su Liancheng. Keberuntungan besar, hidup 100 tahun. Ini. Tuan tua. Kakek, kakek. 4 kali panggil burung hantu, pecahkan awan 9. Burung hantu. Referensi 1. Penyelesaian. Orang tua itu tahu semua yang kulakukan sebelumnya. Berjalan. Jangan terburu-buru. Lihat.
Orang tua itu kelihatannya agak aneh. Kakek. Lin Fan Ada APA, kakek sudah sembuh. Kenapa dia tidak merespons? Orang tua jiwanya keluar terlalu lama, perlu pemulihan pelan-pelan. Kalau sudah pulih, dia pasti bangun. Belum bangun. Cukup. Apa pemulihan, apa istirahat? Orang tua itu sudah meninggal. Kamu sama sekali tidak menyelamatkannya. Apa duka? Anak muda, apa gerbang alam baka, apa buku Dewa Burung Hantu? Itu semua trik menipu. Sumenghan, kamu mendengar ucapan seorang sopir dan membuat kakek yang sudah meninggal dihina lagi. Kamu ini durhaka. Saya sarankan mengumpulkan anggota keluarga Su untuk menyingkirkan Sumenghan dari hak waris keluarga Su. Kami paman-paman yang akan mengelola keluarga Su. Seseorang datang untuk membangkitkan semangat orang tua. Tidak mau. Tidak mau. Dan sopir taksi ini, yang berpura-pura menjadi hantu, menghalangi orang tua itu untuk dimakamkan dengan layak dan membuatnya menderita. Dia harus diadili sesuai hukum keluarga Su. Benar, benar. Lin Fan, terima kasih. Aku sudah sangat senang kakek sudah bangun. Apa yang terjadi selanjutnya bukan urusanmu. Pergi sekarang. Dia tidak bisa pergi. Seorang sopir taksi sedang bermain trik, mencoba memanfaatkan keluarga Su. Kamu minta mati. Seseorang kemarilah. Telepon saya. Mimpi. Mengham. Mengham. Saya di sini, kakek. Saya di sini. Tuan, Anda. Anda terbangun. Bodoh, anak. Tamparan ini untukmu, mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Menghan ini anak yang saya sayang sejak kecil. Kenapa begitu? Saya pergi, kamu langsung menindasnya? Tuan, tidak berani, tidak melakukannya. 7 hari sejak kematianmu hampir tiba, saya takut kamu meninggal dengan tidak damai. Jadi, berharap kamu bisa cepat beristirahat dengan tenang. Tamparan ini untuk ketidakberbaktianmu, si guru kecil sebenarnya mau menyelamatkan kami, tapi kamu selalu mengganggu, membuang-buang waktu. Kalau bukan karena si guru kecil sangat hebat, kami mungkin sudah mati dengan tidak tenang. PAK tua. Saya salah. Saya salah. Dia sopir taksi. Saya juga tidak tahu. Apakah dia memang bisa atau dia menipu? Iya, iya, iya. Dasar berandal berani membantah. Buta, tidak mengenali dewa sejati. Kalau bukan karena saya mati sekali ini. Saya benar-benar tidak bisa melihat wajah kalian. Kakek, jangan marah. Anda baru bangun, jangan sampai sakit. Baik. Bantu saya turun. Guru ilahi, atas jasa menyelamatkan, tidak ada yang bisa saya bayar. Su Liancheng tidak akan mengingkari dan bersedia menyerahkan semua milik saya. Keluarga Su Jiangcheng menganggap Anda sebagai pemimpin dan mengikuti perintah Anda. Keluarga Su Jiangcheng. Mengikuti perintah Anda. Aduh, Tuan Su. Jangan begitu. Guru. Saya, Su Liancheng, bicara selalu bisa dipercaya. APA Anda ingin saya menelan kata-kata saya? Di kartu ini ada 1 miliar, tolong terima dulu. Tuan Lin. Biaya darurat pasien perlu segera ditangani. Tuan Su, sangat butuh uang sekarang. Kartu ini, terima. Mengaku sebagai tuan tidak perlu. Kitab suci menunjukkan Anda memiliki keberuntungan besar dan hidup hingga 100 tahun. Kejadian ini, perkiraan ada orang sengaja melakukannya. Sengaja melakukannya. Apakah mungkin seseorang ingin mencelakaiku? Benar. Pak Tua, Anda beruntung dan selalu menjaga kata-kata. Tenang saja, meski Anda meninggal, saya setidaknya akan memberikan jabatan. Waduh Gigi. Kakek tidak akan mati. Kakek akan panjang umur. Iya. Baiklah, Pak Tua Su, panjang umur. Saya harus pergi melayani tamu. Guru ilahi. Tunggu sebentar. Kamu berjasa bagi keluarga Su kami. Bagaimana mungkin saya... Anda. Bagaimana menurut Anda cucu saya ini? Kakek, apa maksud kata-kata Anda? Cucu saya ini berhati baik. Kalau Anda tidak keberatan, biarkan dia mengikuti Anda. Menjadi pelayan pribadi, anggap saja ini keberuntungannya mendapatkan kesempatan. Budak kamar.
Dia. Ini. Lin Fan. Ini. Lin Fan, kembali ke rumah Song dalam 5 menit atau kamu akan menyesal seumur hidup. Menyesal. Tuan Su, ada urusan, saya pergi dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Guru kecil pasti mengalami masalah. Meng Han. Kamu segera ikuti. Guru kecil adalah dermawan besar keluarga Su kita, apapun permintaannya, kamu harus setuju. Tuan Lu, yang Anda katakan benar? Yan tenang saja, berita sudah sampai ke leluhur kami. 3 dunia terhubung, jabatan Dewa Kosong. Selama ada Raja Pembimbing 3 dunia, seseorang bisa menjadi pejabat di 2 dunia. Namun, Aduh kak, jangan pakai, namun. Lagi Tuan Lu benar, kakek tidak bisa hidup lama meskipun kamu tidak memikirkan kami. Kamu harus memikirkan kakek. Apakah kamu ingin kakek jadi roh jahat dan liar? Iya, Yan cerai si pecundang itu, gabung sama aku. Aku memohon leluhurku Raja Surga semua dunia, memberikan posisi dewa kepada Tuan Song. Benar, kak. Jika kakek menjadi dewa, keluarga Song kita akan memiliki pelindung ilahi, dan menjadi keluarga terkemuka bukanlah hal yang mustahil. Yan Lin Fan adalah penyelamat keluarga Song kita. Kamu harus ingat. ini. Kak, masih ragu? Kamu benar-benar percaya kata-kata kakek bahwa sopir taksi itu adalah pembawa keberuntungan keluarga kita? Dia hanya pecundang yang selain menyetir taksi, hanya bisa mencuci baju dan masak. Apa yang bisa dibandingkan dengan Lu Xiao? Yan Raja Surga pemandu di 3 alam sulit ditemui, aku memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Jangan sampai di kemudian hari datang menangis di depanku. Kakek, aku melakukan ini untukmu. Kau bilang Lin Fan penyelamat keluarga Song. Dia tidak punya cita-cita, selain mengemudi, tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang kau sakit, dia tidak berguna, jadi aku ingin bercerai dengannya, bukan demi kau, tapi juga demi keluarga Song. Ada reaksi. Kakek mendukung keputusanmu, memberimu persetujuan. Lu Xiao penyelamat keluarga Song. Tuan Muda Lu, saya akan menceraikan Lin Fan hari ini. Silakan. Yan jangan khawatir. Aku nggak kayak sopir taksi bau itu, asal kita nikah aja. Tuan Tua Song akan menjadi pejabat di alam surgawi dan alam bumi. Ayo kita lakukan hari ini, bukan nanti. Kita harus menikah secepatnya. Pernikahan, tapi kakek sekarang. Mungkin nanti. Tuan Lu, kita nikah saat ini. Kurang pas, sangat cocok sekali. Ketika Tuan Song meninggal, dia masuk ke dunia lain dan menjadi pejabat. Ini hal baik. Ini pernikahan duka. Kita ubah duka jadi suka, jadi dua kebahagiaan, sudah diputuskan. Hari Tuan Song berpulang adalah hari kita menikah. Ini. Ubah duka jadi suka. Saya tidak setuju. Ubah duka suka. Tidak setuju. Lin Fan, kamu cuma supir taksi biasa, menantu keluarga Song. Ini bukan urusanmu. Kalau bukan karena keberuntunganmu bertemu dengan siklus 3 dunia, kamu sudah mati duluan. Betul, Lin Fan. Sudah beberapa tahun jadi menantu keluarga Song, tanpa hasil. Selain nyetir taksi, apalagi, kakek bilang kamu penyelamat keluarga Song, kamu malah pura-pura jadi pahlawan. Penyelamat? Aku memang penyelamat keluargamu. Hari ini, aku akan buktikan kalau kata-kata kakek Song itu benar. Lin Fan, aku panggil kamu balik bukan buat teriak-teriak. Kita cerai. Aku kasih kamu uang supaya ibumu bisa tahan beberapa tahun lagi. Ini kesempatan terakhir. Sayang, aku. Aku bilang, kamu nggak berhak panggil aku sayang. Dulu kakek yang maksa aku nikah sama kamu. Aku setuju. Sekarang pun demi kakek, aku setuju cerai sama kamu. Aku yakin, meski kakek bangun, dia juga akan setuju dengan keputusanku.
Lin Fen, lihat tuh, ini jawaban dari kakek. Cepat cerai sama kakakku. Kamu cuma supir taksi, mana bisa cegah kakakku dapetin masa depan lebih baik. Masa depan? Aku adalah masa depan keluargamu, keluarga Song. Kamu tidak tahu bercerai denganku. Apa yang akan kamu kehilangan? Kehilangan apa? Keluarga Song akan kehilangan pecundang. Kehilangan sopir taksi. Kehilangan menantu sementara keluarga Kusong akan mendapatkan perhatian Raja Bayandu dari 3 dunia, mendapatkan gelar keluarga terhormat tertinggi. Lin Fen, kamu dan keluarga Kusong, bagai langit dan bumi, hanya awan dan katak dalam sumur. Sekarang kamu mengerti kan? Awan dan katak dalam sumur. Langit dan bumi. Baik. Dengar baik-baik, aku adalah Raja Bayandu dari 3 dunia. Raja pengantar 3 dunia, Lin Fen, mengemudi taksi semalaman, otak hilang, hanya pengemudi taksi, berani berpura-pura jadi raja. Siapa bilang sopir taksi tidak bisa jadi Raja pengantar 3 dunia? Lin Fen, kamu menikah dengan keluarga Song selama 3 tahun. Dalam waktu itu, kamu rajin dan tidak mengeluh. Aku melihatnya sendiri. Lin Fen, kamu orang baik. Jika kamu penyelamat keluarga Song, Raja pengantar 3 dunia, mungkin aku bisa bersama kamu. Yan Er, penyelamat keluarga Song, Raja pengantar 3 dunia. Kakek tua sudah bicara. Lin Fen, cukup. Saat kita bercerai, aku merasa bersalah. Demi mendapatkan aku kembali, kamu bilang kamu Raja pengantar 3 dunia. Kebohongan itu membuatku muak. Semua yang aku katakan benar, aku telah. Lin Fen, cukup. Aku tidak mau dengar lagi, oke? Sekarang kasih tahu, tidak pernah mencintaimu sejak awal. Semua baikmu padaku satu sisi. Jika bukan karena kakek, kita tidak ada hubungan. Kamu mengerti? 2 tipe orang. Kita. Benar, aku lahir di puncak gunung. Seharusnya aku berada di puncak tertinggi, memandang ke bawah. Sedangkan kamu, seorang sopir dengan ibu yang sakit-sakitan. Jika bukan karena kakek yang merasa kasihan, kamu akan bekerja keras seumur hidup hanya untuk makan. Lin Fen, pertemuan kita awalnya memang salah. Sudah saatnya berakhir. Sekarang aku menikah dengan Lu Xiao. Bukan untukku, tapi untuk keluarga Song. Juga untuk kakek. Kesalahan. Baik. Song Yan, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Lin Fen, kamu. Yan Er, Lin Fen adalah penyelamat keluarga Song. Kamu harus ingat ini baik-baik. Dengarkan baik-baik, aku adalah Raja penerima dari 3 dunia. Kenapa? Kenapa aku merasa Lin Fen berbeda dari sebelumnya? Apakah yang dia katakan benar? Yan Er, aku sudah mengatakan dengan jelas. Ceraikan pecundang ini, kakek Song dapat menjadi abadi di 2 dunia. Dan keluarga Song akan mendapat dukungan dari keluarga Lu, menjadi keluarga terkemuka. Apa yang kamu ragu-ragu? Ya, Kak. Dengan Lu Xiao, keluarga Song makmur dan kaya, dan kakek bisa jadi abadi. Pecundang ini akan menghancurkan keluarga Song kita, dan kakek tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak perlu memilih. Aku juga tidak punya pilihan. Lin Fen, kebohonganmu tidak ada artinya. Mari kita bercerai. Lihatlah, kakek mendengar kakak mau bercerai, detak jantungnya jadi cepat. Ini semakin membuktikan keputusan kita benar. Kamu melihatnya, Lin Fen, bahkan kakek setuju dengan pilihanku. Kebohonganmu sudah tidak ada artinya lagi. Tuan Song, dahulu Anda menyelamatkan saya dan ibu saya. Jangan khawatir, bagaimanapun, saya akan membalas kebaikan Anda. Song Yan, kamu ingin bercerai? Aku setuju.
Song Yan. Kamu ingin bercerai. Aku setuju. Kenapa? Kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang penting? Apakah Lin Fen benar-benar begitu penting bagi keluarga Song? Pentang. Apakah dia lebih penting daripada keluarga Lu? Keluarga Lu kita bisa memberi kekayaan pada keluarga Song dan kesempatan agar kakek bisa menjadi abadi. Dia cuma seorang sopir, apa yang bisa dia berikan? Benar, Lin Fen ambil saja surat perceraian dan segera tanda tangani. Kamu tidak akan menyesal lagi, kan? Tetap tinggal di keluarga Song bersama ibumu yang sakit-sakitan, kan? Song Yan, kita bagaimanapun juga sudah 3 tahun menikah. Demi 3 tahun ini, dan demi Tuan Tua Song telah berbuat baik padaku. Ku beri kesempatan sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Lin Fen. Apa gunanya kamu bicara semua ini? Lu Xiao bisa memberikan kejayaan ke keluargaku, memberi kakekku masa depan. Kamu bisa berikan apa? Apa yang dia berikan, aku juga bisa berikan. Kejayaan dan masa depan yang kamu mau, semua bisa kuberikan. Cukup, Lin Fen. Jangan omong besar, jangan menunda-nunda. Tidak peduli seberapa keras kamu tidak bisa mengubah fakta kamu sopir taksi. Seorang sopir, bagaimana mungkin bisa memberiku masa depan yang kuinginkan? Tanda tanganilah mulai sekarang. Kita putus hubungan. Lin Fen jangan ragu, jangan menunda waktu. Tanda tanganilah beri kita berdua kehormatan. Baiklah. Berikan satu sama lain. Sedikit harga diri. Cepat tanda tangani. Kakek. Kakek, bagaimana bisa? Kenapa kakek tiba-tiba pergi? Lin Fen menant Atangani per Yan cerai. Kakek pergi setelah itu, jadi, apakah? Apakah Lin Fen benar-benar keberuntungan keluarga Song? Selalu melindungi kakek? Tuan Tua. Anda. Baik-baiklah. Kami ucapkan selamat Tuan Tua Song meninggal. Lu Xiao. Apa maksudmu? Kakekku baru saja meninggal, kamu malah senang-senang di sini kamu. Yan Air. Tuan Tua akhirnya meninggal, bukankah itu sesuatu yang patut diberi selamat? Kau bilang dia bertahan lama karena takut mati tanpa tujuan. Sekarang kamu baru saja bercerai dengan sampah itu. Langsung kakek buyut pergi. Bukankah ini membuktikan kamu melakukan hal yang benar? Benar. Iya, kakek terus dalam koma, bukankah ini penderitaan? Sekarang keinginannya terpenuhi, dia sudah pergi. Ini adalah berkah. Ini. Yan Er, aku pernah bilang, saat kakek buyut pergi. Saat itu kita akan menikah. Kakek buyut pasti ingin melihat kita menikah. Bagaimana kalau kita langsung saja ubah duka jadi suka, menikah? Ubah duka jadi suka. Menikah. Song Yan. Ini cara demi kebaikan keluarga Song. Ini cara kamu untuk kebaikan Tuan Song? Lin Fan, kamu tahu? Kakek dijemput Raja Tiga Dunia.
Menjadi pejabat di dua dunia, ini adalah kabar baik. Keluarga Song kami dilindungi oleh kakek, didukung oleh keluarga Lu, pasti akan naik derajat, ini juga kabar baik. Kakakku bercerai denganmu. Dan menikah dengan Tuan Lu, kebahagiaan bertambah. 3 kebahagiaan dalam satu waktu. Mengubah duka menjadi suka, kenapa tidak? Kemarahan tertahan. Menumpuk di dada. Tuan tua, engkau berjasa padaku. Biarkan aku melindungimu. Di perjalanan terakhir ini. Ini adalah. Ini. Lin Fen, apa yang kamu lakukan? Berlegak mistis. Aku tidak peduli dari mana kamu mendapatkan payung rusak ini. Setelah pemakaman, tidak boleh membuka payung. Orang mati pakai payung. Jiwanya susah pergi, ingin membuat kakek Song. Matinya tidak tenang? Lin Fen, turunkan payung. Saat hidup, kakek sangat baik padamu, tapi kamu membalas dengan membuat jiwanya sulit pergi, tidak punya hati nurani? Roh sulit pergi. Aku ingin melindungi roh orang tua. Roh tidak pergi, masih ada kesempatan hidup kembali. Kesempatan hidup kembali. Kamu bilang, kakek punya kesempatan hidup kembali. Tuan tua Song menolongku. Aku tidak akan membiarkannya meninggal dengan cara tidak. Meskipun sudah bercerai. Aku tetap ingin kamu tahu. Yang kamu dapatkan. Itu hanya ilusi. Yang kamu hilangkan adalah kemakmuran. Payung ajaib. Pergi. Pergi. Yang saya dapatkan hanya ilusi. Yang saya hilangkan adalah kemakmuran. Lin Fen, kamu. Lin Fan. Kamu sungguh sombong. Kamu cuma sopir bau. Apa hakmu bicara soal kekayaan? Nggak tahu kamu belajar sihir di mana. Cepat lipat payung jelekmu. Arwah Tuan Song nggak akan keluar. Bagaimana Raja Penghubung 3 Dunia bisa mengirimnya ke 2 alam? Kamu mau bikin Tuan Song jadi arwah gentayangan? Benar, Lin Fan. Lipat payung jelekmu. Kalau ini mengganggu kejayaan keluargaku. Aku potong kamu untuk anjing, aku sudah bilang. Akulah orang dari keluarga. Kemewahan dan kemuliaan. Kebaikan kakek Song padaku. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkannya. Hidup, dia benar-benar hidup kembali. Bagaimana mungkin ini, orang mati hidup kembali? Dengarkan baik-baik. Aku adalah Raja Penjaga Dunia 3. Apakah Lin Fen Raja Penjaga Dunia 3 benar-benar punya cara membangkitkan orang mati? Benar-benar bintang keberuntungan keluarga Song. Apa yang sedang dilakukan sopir taksi ini? Beruntung. Menghindari aturan membunuh dari hantu. Sekarang bisa membangkitkan orang mati lagi. Tidak bisa, keluarga Song adalah milikku. Chowia. Yan hentikan dia, biarkan paman tua Song mati. Sekarang, 3 dunia sudah terhubung. Jika Raja Penarik 3 Dunia tahu seseorang melanggar hukum langit dan menghidupkan kembali dengan sihir, jiwa paman tua Song akan tercerai-berai. Jiwa berhamburan. Apa ini? Ilmu hitam, lihat baik-baik. Ini adalah payung suci. Melindungi jiwa orang, Tuan Song sudah berbuat baik padaku. Hari ini, saatnya aku membalas budi. Asalkan jiwa Tuan Song kembali, dia bisa bangun. Jiwa kembali, bangun. Apa itu payung suci? Kamu hanya sopir biasa, mana mungkin punya harta berharga. Yan cepat hentikan dia. Ambil payungnya, kalau tidak mantra jahatnya berhasil, orang tua ini takkan bisa matikan mata. 3 tarikan napas. Orang tua akan bangun. Apakah ini sihir jahat? Saat itu akan jelas. Tarikan napas, tidak cukup waktu. Mau membuat orang tua ini tak bisa lahir kembali? Aku
Aku. Yan aku adalah Tuan Muda Lu. Kakekku di rumah menguasai 3 dunia. Apakah kamu tidak percaya padaku? Percaya omongan sopir busuk? Yan hentikan dia. Kita hampir kehabisan waktu. Hentikan dia. Lin Fen, kamu. Song Yan, kita pernah dekat. Aku tahu kamu meremehkanku. Tapi keluarga Song telah berjasa padaku, aku tidak akan mengecewakan Song Laogong. Jiwa Laogong stabil. Cukup 2 napas, bisa bangun. 2 napas. Mungkin aku bisa menunggu. Menunggu apa? Jangan lupa. Kamu bercerai dengan Lin Fen. Dia tidak bisa. Sekarang aku mau menikahimu. Kamu tunanganku. Bisa aku mencelakanmu? Setelah Tuan Tua Song wafat, dia akan jadi pejabat surga dan bumi. Bagi keluarga Song. Ini kabar baik. Walaupun kakek pergi, dia akan melindungi keluarga Song kita. Tapi kalau dia bangun, semuanya hilang. Masih ada 1 napas. Song Yan, hari ini aku telah membalas budi Tuan Song, mulai sekarang aku tidak ada urusan dengan keluargamu. Mulai sekarang, kita berpisah dengan damai, masing-masing mencari kebahagiaan. Sudah tidak. Cepat hentikan. Aku. Hidup. Bagus sekali Ma. Sekarang Tuan Song akan bahagia. Tenang saja. Aku akan segera menghubungi kakek, biar Raja Penyambutan 3 Alam membawa lelaki tua itu menjadi pejabat di dunia langit dan bumi. Song Yan, Apa yang kamu lakukan? merebut payung 1000 roh, roh akan segera menghilang. Cepat, berikan payungnya padaku. Lin Fen, berhenti sudah. Kita sudah bercerai, kamu berpura-pura jadi dewa, apa gunanya? Kakek menyelamatkanmu, tapi kamu membuat dia tidak tenang setelah kematiannya. Kamu tidak punya Hati nurani. Aku melakukan ini untuk membalas budi penyelamatan lelaki tua Song dengan menggunakan payung 1000 roh untuk memperpanjang hidupnya. Cepat, berikan payung ajaib padaku. Jika nenek Song meninggal, keberuntungan keluargamu akan hilang, tidak bisa pulih. Lin Fen, cukup. Setelah nenek meninggal, dia menjadi pejabat di alam lain untuk melindungi keluarga. Keberuntungan keluarga makin berkah. Menurutku, kamu cemburu ya? Benar. Kamu itu cuma sopir taksi. Tahu apa tentang keberuntungan? Nggak tahu dapat dari mana. Belajar sedikit ilmu seset, sak pamer di sini. Kamu benar-benar konyol. Ini, ada apa ini? Selesai. kakek tua. Maafkan saya. Kakak-kakak kenapa? Sakit. Sangat sakit. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari diriku. Ah, sakit sekali. Kehilangan yang kau hilangkan adalah kekayaan dan cinta kakek tua kepada MU. Song Yan. Kita. Tak ada takdir lagi. Lin Fen, cukup. Kakak bersedih karena kakek telah meninggal. Apa hubungannya denganmu? Masih berani bicara seperti ini. Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Sekarang kamu tidak memiliki status menantu keluarga Song. Apa yang membuatmu merasa pantas di sini? Cepat pergi dari sini. Apa yang membuatmu merasa pantas mengusirku? Lin Fan. Jangan melawan lagi. Luo Xiao benar. Sudah bercerai. Kamu tidak layak untuk keluargaku Song. Kamu bisa pergi. Mengapa kamu masih berpegang teguh pada status sebagai menantu keluarga Song? Mau kusuruh seseorang mengusirmu? Ayo ke sini. Beritahu Master Lin untuk pergi.
Berani sekali. Salam untuk Raja Surgawi Tiga Alam. Silakan berdiri, kalian bertiga. Fang De, seorang dokter pengobatan tradisional. Raja Kaya Daxia Kuifu. Gubernur Jiangcheng Qin Gwang. Apa yang terjadi dengan kalian? Di mana Raja Lin? Raja Lin. Gubernur. Apakah Anda mencari Lin Fen, Master Lin? Dia baru saja pergi. Sepertinya sedang menghadapi masalah. Masalah? Di Jiangcheng ini, ada yang berani mencari masalah dengan Raja Lin? Aku ingin tahu siapa yang berani begitu. Keluarga Su. Su Menghan. Nona Su. Tuan Lin, Kakekku pernah bilang, kamu adalah penyelamat keluarga Su. Masalahmu, keluarga Su akan membantu menyelesaikannya. Keluarga Su. Keluarga di Jiangcheng, Keluarga Su. Lin Fen menjadi pahlawan keluarga Su. Bagaimana mungkin ini? Su Menghan, keluarga Su benar-benar sudah merosot ya. Ayahmu baru saja masuk ke dinas. Kamu malah mencari sopir taksi sebagai penyelamat. Posisi keluargamu sebagai keluarga terbesar di Jiangcheng tidak akan bertahan lama, kan? Tuan Lu, Anda terlalu khawatir. Kakek saya dalam kondisi baik. Urusan keluarga Su tidak perlu dikhawatirkan. Masih keras kepala saja. Siapa sih yang tidak tahu bahwa ayahmu tiba-tiba pingsan, bahkan jantungnya berhenti hari ini. Bahkan peringatan 7 harinya sudah dilewat. Aku bilang, kakekku sekarang baik-baik saja. Hari ini, Lin Tuan, Guru Lin menyelamatkan kakekku, membuat kakekku kembali hidup. apa? Apa, Lin Fen punya kemampuan menghidupkan mati? Su Menghan, sudah gila? Seorang sopir taksi tak berguna bisa selamatkan kakekmu? Kau bercanda, kan? Nyata atau tidak, aku buktikan padamu. Kamu hanya perlu tahu. Lin Fen dermawan keluarga Su. Kalian tidak menghormati Lin Fen. Penghinaan terhadap keluarga Su. Kamu. Supir taksi itu benar-benar beruntung, bisa dekat dengan keluarga Su. Sungguh menjengkelkan. Penolong keluarga Su. Bisa membuat Tuan Su bangkit kembali. Kakek saya. Arwahnya belum pergi, maka ia punya kesempatan untuk hidup kembali. Tuan Song punya hubungan baik dengan saya. Hari ini adalah saatnya saya membalas budi. Cukup arwah Tuan kembali, ia bisa terbangun. Cepat. Berikan saya payung 1000 dewa. Kalau tidak, Nenek Song meninggal, keberuntungan keluarga Song hilang, tidak ada pemulihan. Lin Fen punya kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Dia bisa menyelamatkan kakekku. Itu aku. Lin Fen, cukup sudah. Akulah. Akulah yang menghentikan Lin Fen. Akulah. Saya memutuskan harapan kakek hidup. Benar. Song Yan. Kamu yang menghentikan jalan terakhir bagi Tuan Tua Song. Benar, Song Yan. Kamu yang menghentikan jalan terakhir bagi Tuan Tua Song. Ya, itu aku. Aku yang menghentikan jalan terakhir kakek. Aku yang membunuh kakek. Tidak. Lin Fen. Bapak Su meninggal 7 hari, kamu bisa menyelamatkannya. Kamu pasti punya cara. Bisa selamatkan kakekku? Cepat selamatkan kakekku. Kenapa? Kenapa tidak menyelamatkannya? Kenapa begitu egois? Kakek sangat baik padamu, dia menyelamatkanmu dan ibumu dari kematian. Saatnya membayar budi, mengapa tidak menyelamatkannya? Mengapa egois? Egois. Song Yan. Kamu tidak merasa lucu? Barusan hanya butuh satu napas saja, kakek Song bisa sadar kembali. Tapi kamu sendiri yang menghentikan harapan terakhirnya. Sekarang apa hak bilang aku egois? Aku. Aku sudah bilang, tanpa perlindungan payung 1000 obat, roh kakek Song akan segera menghilang, tak ada kesempatan kembali. Dan apa yang kamu lakukan? Aku. Kita sudah bercerai. Berpura-pura mistis guna apa? Kakek menyelamatkanmu. Kamu biarkan dia mati tanpa damai. Apakah kamu punya hak? Aku.
Sudah cukup, Lin Fen. Waktu itu kamu cuma sopir, kenapa aku harus percaya kamu? Kamu bisa menyelamatkan kakek. Minta kamu selamatkan, tapi kamu ragu-ragu. Kenapa kamu begitu egois? Sehari hidup bersama, 100 hari berkat. 100 hari bersama, seperti lautan dalam. Kupikir cukup mengenalmu. Tapi sekarang lihat dirimu yang egois ini. Benar-benar membuatku muak. Tapi sekarang dirimu yang egois. Benar-benar membuatku muak. Muak? Kamu bilang aku muak? Lin Fen, menantu keluarga Song, berani bicara padaku. Menantu. Maaf, Nona Song. Kita sudah bercerai. Kamu lupa? Kita sudah tidak ada hubungan. Kamu hak apa bicara begitu padaku? Apa hak saya untuk bercerai? Lin Fen orang hebat yang dihormati di mana-mana. Kenapa kau ingin bercerai dengannya? Tak heran setelah Tuan Tua Song sakit, keluarga Song makin buruk. Song Yan, kau memang tidak pandai memilih. Aku. Kakak. Kalian berdua saling mendukung satu sama lain. Aku tidak peduli apakah kakekmu sudah tiada. Ini rumah keluarga Song. Apa hakmu? Untuk mengatur di sini. Betul Lin Fen, meskipun kamu benar-benar menyelamatkan Tuan Tua Su, apa bedanya? Kamu tidak lebih dari seekor anjing untuk keluarga Songku, sekarang menjadi anjing keluarga Su. Tuan Lu, bisa bantu kakekku masuk menjadi pejabat di dunia kedua. Maka keluarga Songku juga bisa jadi keluarga terkemuka. Yenner, Mom. Jangan marah karena sopir busuk ini. Apa menyelamatkan dari kematian, apa pahlawan keluarga Su. Menurutku, ini semua omong kosong dari keduanya. Mungkin saja Lin Fen pakai cara tertentu untuk memikat seorang. Nona dari keluarga Su yang sedang jatuh. Ya, Kak. Lin Fen cuma sopir taksi, mana mungkin dia bisa menyembuhkan orang. Menurutku Nona Su ini juga dibayar untuk akting. Supaya bikin kamu menyesal. Menyesal? Aku tidak akan menyesal. Lin Fen, kamu mengecewakan aku. Kamu pikir dengan mendekati keluarga Su dan membuat Nona Su berpura-pura untukmu, aku akan memaafkanmu dan memohon padamu? Tidak, kamu salah. Begitu. Membuatku semakin meremehkanmu. Kamu. Tuan Tua tiada, masalah benar salah. Aku tidak lagi ingin berdiskusi. Tuan Tua. 7 hari setelah pemakaman, saat Anda bangkit kembali. Aku datang untuk membantumu. Kenapa? Kenapa Lin Fen pergi? Aku merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Apakah? Benarkah ini salahku? Bermain dengan tahayul di hari kebangkitan kakek, berpikir bisa membantunya, merasa istimewa. Hari kebangkitan. Tidak bisa naik taksi saja. Betul sekali, Yan Er, dia cuma sopir taksi yang suka berlagak misterius. Saat kita menikah nanti, dia pasti menyesal. Bukankah dia menunggu kakek besar bangkit? Baiklah, kita menikah di hari kebangkitan kakek besar. Buat dia malu besar. Orang tua meninggal. Kita menikah. Ini. Kakek saya tadi bilang ada tabib besar dan orang terkaya di Daxia cari kamu. Apakah kamu kenal? Tabib besar, orang terkaya di Daxia. Tidak kenal. Bukan kalian, wah. Aduh astaga. Tabib besar itu bagaimana kamu bisa tidak tahu? Saya. Itu adalah tabib abadi yang membantuku membuat pil. Cepat bawa dia ke sini. Oh, dan si miliuner. Dia datang untuk membantuku memecahkan kasus. Cepat bawa dia ke sini. Sudah ratusan tahun aku tidak libur. Ya, dan juga aku. Dan aku juga. Dan Bawa Anku Juga, Serge Zageza, Panjara Suda Empire Kozon, Ini. Dan aku. Cukup. Jangan Ribu, Menakut Nakuti Rajalangi. Rajalangi. Ini adalah pil emas 9 transformasi. Bisa menghilangkan kelelahannya Raja Langit, memperkuat badan. Tabib abadi itu, bawa dia ke sini dulu. Hehe, hei, kakek, memberi hadiah ya? Perilakumu memalukan. Raja Langit, ini adalah pena hakim. Dapat meningkatkan atau mengurangi keberuntungan. Masalah pelayanku. Kalau kalian kirim. Aku juga kirim. Roger. Ini pil panjang umur. Bisa menambah usia ya.
Saya juga. Saya juga. Tunggu. Semua. Aku tahu kebutuhan kalian kekurangan orang. Aku akan segera mengaturnya. Ya. Terima kasih, Raja Langit. Raja Langi. Ini adalah token komunikasi 3 dunia. Jika perlu, hubungi kami kapan saja. Aduh, kaget, barusan kamu? Sudahlah, tentang tabib suci dan orang terkaya di Sia, suruh kakekmu bilang ke mereka, 3 hari lagi datang cari aku, nanti kuantar mereka. Enter mereka. Tunggu aku. Sudah dipastikan, Raja Langit Lin ada di dalam rumah. Aku tunggu, aku minta bertemu Raja Langit penjaga 3 dunia. Memohon bertemu Raja Penjemput 3 Dunia Aula Pengobatan Musim Panas. Aula Pengobatan Musim Panas memberi 1 ginseng gunung berumur 1000 tahun, berharap Raja memberi perhatian. Ginseng gunung berumur 1000 Bernilai tinggi, manusia memakannya. Memperpanjang umur. Ini adalah obat dewa, langsung diberikan. Kamu adalah dokter suci nasional, Fang De dari keluarga Cui di Daxia. Keluarga Cui Didaxia, membri pesanant Bernie les milliards. bersahabat dengan keluarga Song, berharap mendapat perhatian Raja. Keluarga Cui, orang terkaya. Pesanan bernilai miliaran. Kalau begitu, keluarga Song pasti bisa menjadi keluarga terkemuka. Tak disangka keluarga Song bisa menarik perhatian orang terkaya, Cui. Mendapat perhatian. Gubernur Jiangcheng. À dire. Gubernur Jiangcheng siap melayani Raja di depan, berharap Raja mengizinkan. Gubernur Jiangcheng siap melayani. Siapa Raja Langit yang disebut? Siapa yang membuat keluarga Cui memesan bernilai miliaran? Siapa yang membuat Gubernur Jiangcheng melayani sepenuh hati? Dan siapa yang bisa membuat seorang tabib agung turun tangan langsung ke rumah ini? Kami memohon untuk bertemu Raja Langit penghubung 3 dunia. Raja Langit penghubung 3 dunia. Mungkinkah? Mungkinkah itu? Akulah. Raja Langit penghubung 3 dunia. Apakah itu Lin Fan? Apakah itu Lin Fan? Yan apa yang kamu bicarakan? Lin Fan hanya seorang sopir taksi biasa. Orang-orang ini adalah orang besar. Jika mereka tahu kamu menggunakan sopir taksi, Untuk menghina Raja. keluarga Song bisa hancur. Saya Lu Chunxiao dari keluarga Lu. Tidak tahu siapa Raja Langit 3 dunia yang kalian bicarakan. Saya akan segera memintanya keluar. Keluarga lui toi pas. Kamu juga pantas menanyakan nama Raja Penyambut. Kami dapat kabar Raja itu adalah orang keluarga Song. Saatnya tiba. Raja akan menui kita. Kamu juga pantas mengundang. Apa? Raja Penyambut 3 dunia adalah orang keluarga Song, keluarga Song. Yang melintas 3 dunia, membantu orang jadi dewa, Raja Penyambut 3 dunia adalah keluarga saya. Benar. Nona Song. Raja Penjemput memang orang keluarga Song, dan juga punya hubungan. Sangat dekat dengan Anda. Semoga Anda bisa mengatakan yang baik-baik tentang kami di hadapan Raja. Orang keluarga Song. Dan punya hubungan dekat dengan Yan Ini kesempatan besar. Untung sudah memaksa orang tak berguna itu cerai dengan MAR. Sekarang aku juga orang dekat Raja Penjemput. Gubernur Qin. Tidak tahu Anda bilang Raja itu namanya siapa? Saya tunangan MAR, dalam hal ini juga bagian dari keluarga Raja, kita tidak perlu bersikap formal. Anda. Kamu tunangannya Nona Song. Nona Song. Suami Anda bukan Raja Tiga Dunia. Lin Fan.
Lin Fen. Raja Tiga Dunia, Lin Fen. Tuan Qin, apakah Anda salah? Lin Fen ini cuma menantu, sopir taksi. Mana mungkin dia Raja Tiga Dunia? Diam, nama besar Raja Lin Fen. Kamu tidak berak menghina. Nona Song. Apa yang terjadi? Bukankah suami Anda Lin Fen? Kamu. Aku. Gubernur Qin, apakah Anda salah paham? Lin Fen itu hanya sopir taksi, mana mungkin jadi raja penghubung tiga dunia? Lagi pula, jika dia memang sehebat itu, mengapa dia bisa dipaksa cerai oleh kakak saya? Serai. Benar, saya sudah cerai dengan Lin Fen. Saya tidak ada hubungan apapun dengannya. Tak tahu menilai orang. Lin Fen adalah raja di tunjuk langit dan bumi, raja pengantar tiga dunia. Manusia menjadi dewa, perlu diantar oleh raja. Karakter seperti itu, bagaimana keluarga Song tidak bisa memilikinya? Me m'empantages-tu? Gubernur Qin, apa Anda tidak salah? Lin Fen ini, dia cuma sopir taksi. Bagaimana mungkin dia raja? Tidak bisa melihat dengan jelas. Berani menghina raja. Sumbangan ini, Lebih baik diberikan pada anjing. Lin Fen benar-benar raja pengantar tiga dunia. Lin Fen benar-benar raja pengantar tiga dunia. Menghina raja, kontrak batal. keluarga Song kalian akan bangkrut. Bukan keluarga Song bangkrut, saya. Keluarga Song menghina raja, tidak dapat dimaafkan. Mulai hari ini, kantor Gubernur Jiangcheng selidiki keluarga Song, semua aset keluarga Song disita. Semua disita. Apa? Aku berusaha keras mendapatkan keluarga Song. Mendapatkan Song Yen ada gananya? Tidak bisa. Keluarga Song hasil kerja keras kakekku. Kalian tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lin Fen diselamatkan keluarga Song, jangan perlakukan kakekku seperti ini. Halo. Apa? 3 hari lagi Raja Surga akan datang mengantar kita. Berangkat. Baik-baik, kami pasti datang. Pasti ikut jamuan Raja. 3 hari lagi, Raja Surga dari 3 dunia akan mengadakan jamuan di kota Jiang. Nasib keluarga Song ada di tangan Raja. Jaga dirimu baik-baik. Nasib hidup mati keluarga Song, semua tergantung satu pikiran Raja Langit. Aku. Tapi sekarang kamu terlihat begitu egois. Sungguh bikin muak. Menantu. Maaf, Nona Song. Kita sudah bercerai. Kamu lupa? Kita sekarang tidak ada kaitan. Lin Fen. Apa benar aku salah? Tidak mungkin. Lin Fen cuma supir taksi jadi suami yang dihidupi keluarga Song, bagaimana ia bisa tiba-tiba berubah? Jadi apa? Raja penyambut dunia. Ya, Raja penyambut dunia. Memiliki kemampuan bebas pergi pulang ke 3 dunia itu kekuatan luar biasa. Lin Fen cuma supir taksi, bagaimana mungkin Yaner? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tapi. Tidak ada tapi. Yaner, kamu bersama Lin Fen selama 3 tahun. Selain mengemudi taksi, apa lagi yang bisa dia lakukan? Pastilah Gubernur Qin salah. Iya kak, pasti Gubernur Qin salah. Kalau dia benar-benar Raja Langit, kenapa dia tidak membantu kakek mendapatkan jabatan abadi dan posisi surgawi? Menurutku, dia hanya penipu. Dengar baik-baik, aku adalah Raja Langit pengantar 3 dunia. Yang kamu dapat hanya ilusi. Yang kamu hilangkan adalah kekayaan sejati. Lin Fen, apa kamu merendahkanku? Ya. HMPH, lihat kan, Lin Fen memang penipu. Apa? Kakekku memahamiin dan yang mendapat kabar Raja Cain mengadakan konferensi penerimaan di kota Jiang 3 hari kemudian, untuk membantu orang mencapai keabadian. Barusan Lin Fen di sini. Dia tidak punya waktu untuk memerintah. Ini membuktikan Lin Fen penipu. Gubernur Qin pasti salah. Konferensi penerimaan membantu orang naik ke sorga. Kakek. Jangan khawatir, Yaner. Kita pergi bersama. Dewa Langit memiliki posisi kosong. Dengan nasib baik kakek, Raja Cain pasti memberi muka dan membantu nenek moyang Song masuk deretan dewa. Lin Fen,
kamu tetap tidak berguna, hanya supir taksi. Kamu menipu banyak orang. Aku sangat kecewa. Hahaha, aku Qin Guang telah mengelola kota Jiang dengan cermat selama lebih dari 30 tahun. Sekarang akhirnya bisa memiliki karma yang sempurna. Menjadi tabib selama puluhan tahun, karma pagi hari yang baik telah terbentuk. Aku tidak menyesal. Selamat dan gembira. Ya. Ini apa ya? Itu Raja Langit APA. Aduh, Aku menunggu untuk bertemu Raja Penjemput Tiga Dunia. Raja Penjemput Tiga Dunia sudah datang. Raja Penjemput Tiga Dunia sudah datang. Aku harus memintanya agar kakek bisa bekerja di sana dan hidup abadi. Raja Penjemput Tiga Dunia. Anda adalah Raja Penjemput Tiga Dunia. SHH tenang-tenang, aku cuma sopir taksi biasa. Semua bangunlah. Raja bercanda. Taksi bisa melintasi 3 dunia, manusia menjadi dewa. Semua butuh penjemputan Anda. Kenapa bilang diri biasa saja? Oh. Ini pasti Nona Su dari keluarga Sukan. Nona Su punya pandangan bagus. Bisa menarik perhatian Raja Lin, jauh lebih baik dari Nona Song. Sudahlah kalian bertiga, kalian bisa masuk posisi dewa karena banyak berbuat kebaikan dan penuh kebajikan. Tak perlu terlalu banyak basa-basi. Kalian siapkan diri dulu. Nanti aku akan antar masuk kerja. Baik-baik. Kami menghormat kepada Raja Undang Tiga Dunia. Dewa, kakek tua saya dari keluarga Song sangat berbudi. Mohon dewa berkenan, beri jabatan dewa kepadanya. Song Yan, kamu sedang memohon padaku? Lin Fen. Lin Fen, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Ini adalah konferensi penyambutan. Aku adalah Raja Penyambutan Tiga Dunia. Kalau aku tidak ada, untuk siapa acara ini diadakan? Kalau aku tidak datang, kepada siapa kalian bersujud? Konferensi penyambutan, Raja Penyambutan Tiga Dunia, Lin Fen. Kakak, berhenti berpura-pura. Ketajahannya, Lin Fan? Kamu cuma sopir taksi, menipu di luar sudah cukup. Berani datang ke konferensi penyambutan dan membuat kekacauan. Mau mati? Membuat kekacauan, Tuan Lu, kamu memang keras kepala sekali. Aku bilang acara ini diadakan untukku. Apa kamu tidak mengerti? Lin Fen, kamu pintar akting sekali. Seharusnya jadi aktor sayang sekali. Raja Penyambutan Tiga Dunia, punya bakat yang luar biasa, menguasai 3 dunia. Kamu cuma sopir taksi. Apa yang bisa kamu lakukan? Betul, Lin Fen, semua ini kamu lakukan untuk bikin aku menyesal dan rujuk sama kamu, kan? Itu tak akan terjadi. Aku sudah bilang, yang aku mau adalah kebanggaan. Semua ini kamu tak bisa berikan. Kebanggaan. Song Yan, hari ini aku akan tunjukkan bahwa kebanggaan yang kamu mau adalah yang kamu buang secara pribadi. Kebanggaan dan kehormatanmu yang kamu sombongkan, akan aku injak sampai rata di bawah kaki. Anak muda, kamu bicara besar. Tuan, orang ini berkali-kali menyamar jadi Raja Surga. Ini benar-benar menghina Raja Surga. Mohon bantu menghardik anak ini. Kamu benar-benar perantara 3 dunia. Tuan, apa yang kamu katakan? Bilang dia benar-benar perantara 3 dunia. Apa? Bagaimana mungkin? Lin Fen perantara 3 dunia? Kakek benar, bintang keberuntungan keluarga Song, aku yang mengusirnya. Kamu masih punya sedikit penglihatan. Hahaha, kamu perantara 3 dunia? Hahaha, jika kamu perantara 3 dunia, maka aku adalah pendeta 3 dunia dengan kekuatan menaklukkan surga. Hahaha, tidak ada gelombang energi. Bagaimana mungkin jadi Tuan Raja Surga? Memang cocok ada cucu yang seperti ini. Cucumu tidak punya penglihatan,
Kamu orang tua ini juga tidak jauh berbeda. Kamu. Berani menghina leluhur keluargaku. Tidak apa-apa. Chen Xiao, kamu harus bersabar. Bagaimana kita bisa bersaing dengan orang picik? Itu hanya merendahkan martabat kita. Leluhur benar sekali. Anak ini berkali-kali berpura-pura jadi raja pengantar, sungguh menyebalkan. HMPH, Raja Pengantar. Meski benar kamu itu Raja Pengantar, aku tidak takut padamu. Hari ini, aku akan membuatmu terkesima. Hahaha. Ini. Kerekutnya, aku kasih tahu, benda ini adalah perintah naik keabadian. Dengan ini, bisa jadi pejabat di 2 dunia. Bahkan Raja Pengantar dari 3 dunia harus memberiku hormat jika melihat ini. Perintah naik keabadian, bahkan aku harus memberikannya hormat. Laujun, ini apa? Ini. Laujun, jika tidak menjelaskan dengan baik, aku tidak bisa menyampaikan orang ini. Tian Wang, jangan panik. Ini adalah surat naik tingkat untuk anak generasi kedua dewa. Dengan surat ini, bisa melakukan beberapa tugas di 2 dunia. Dianggap sebagai keuntungan keluarga. Keuntungan keluarga, anak kedua dewa. Ayah. Di dunia kalian, orang kaya punya anak kaya, yang berkuasa punya anak penguasa. Di sini jadi dewa, buat pil dewa, tentu ada anak dewa juga. Bukan Lin Fen. Kamu ngomong apa sih? Kamu lihat nggak? Dengan perintah naik ke dewa ini, bahkan Raja 3 Alam harus kasih muka ke leluhurku. Kamu nggak cepat-cepat datang menemui? Biar leluhurku ngomong baik-baik tentang kamu. Kamu juga bisa masuk 2 alam dan jadi sopir taksi. Hahaha. Perintah naik ke dewa. Anak dewa, ini lebih hebat dari aku Raja 3 Alam. Aku nggak mau lagi. Raja jangan khawatir. Sekarang meskipun 3 alam sudah terhubung, tapi jadi dewa tetap harus Anda yang mengantar. Beri penjelasan, aku Raja Pengantar 3 Alam, dapat naik ke dewa. Kamu pilih yang mana? Ini. Raja santai. Aku punya rencana. Lin Fen, dengar nggak cepat sujud dan minta maaf sama leluhur. Kalau nggak cuma kamu yang berkali-kali mengaku jadi Tian Wang nggak akan mudah memaafkanmu. Benar juga, semua orang punya niat baik NAK. Kalau sekarang kamu di hadapan saya. Sujud dan mengaku salah, saya mungkin masih bisa minta Tian Wang untuk berbaik hati padamu. Suruh saya sujud, kamu pantas? Apa yang terjadi? Lin Fan, kamu yang buat masalah ini? Cepat hentikan. Ini keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Apakah ini artinya Tian Wang dari 3 dunia akan muncul? Lin Fen, dengar nggak? Tian Wang yang sebenarnya dari 3 dunia mau muncul. Kalau kamu nggak segera minta maaf, kamu nggak ada kesempatan lagi. Qiansheng Yi Kui. Kunyu semua makhluk. Raja Langit turun ke dunia. 3 dunia saling terhubung. Rayakan pesta Raja Langit yang memimpin 3 dunia. Para dewa menghadiahkan tungku kehidupan Qi Kun. Tungku kehidupan Qi Kun. Tungku kehidupan Qi Kun. Sungguh luar biasa para dewa menyambut Raja Langit 3 dunia. Bahkan semua dewa dari 3 dunia. Memberikan benda ajaib ciptaan semacam itu. Qi Kun menciptakan semua makhluk. Pesta Raja Langit hari ini adalah keberuntungan bagi semua makhluk, menunjukkan rahmat kerajaan yang luas. Para dewa.
Semua dapat masuk tungku ilahi dan memperoleh keberuntungan. Dalam 7 langkah, ada tekanan keberuntungan yang memiliki keberuntungan mendalam. Dapat masuk 3 langkah, memperoleh peruntungan tingkat 3. Dalam 5 langkah, ada ujian kebajikan. Yang bertabiat mulia dapat melangkah 3 langkah lagi, memperoleh peruntungan tingkat 2. 2 langkah tersisa, ada ujian tanya hati oleh langit dan bumi, selangkah diuji selangkah. Ujian tanya hati oleh hukum surga, melangkah, menerima pertanyaan dari bumi, mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi. Langkah masuk 2 langkah lagi. Langsung jadi dewa. Dalam 3 langkah jadi dewa, semua orang punya kesempatan. Anugerah dari surga. Dewa sejati di atas, saya punya perintah naik ke dewa ini. Apakah bisa? Langsung menjadi bagian dari para dewa. Lihat, Lao Jun. Bukankah ini belum menyelesaikan masalah? Masih ada perintah naik ke dewa, ini hanya untuk menarik perhatian. Hanya yang membuka tungku yang bisa dapat. Ah ini. Wah, Lao Jun, kamu merampok ya? Bagaimana ini bisa jadi hadiah perkenalanmu untuk Raja Langit? Kamu punya keberatan? Aku. Ah, aku. Aku tidak keberatan. Wah, lihatlah. Orang tua keras kepala. Ada pepatah lama yang tepat. Jangan pamer kekayaan. Kamu harus pamerkan apa itu tiket kenaikanmu sekarang lihat. Semuanya hilangkan. Baiklah berkat sudah diberikan semua masuk ke dalam istana. Bersama merayakan Pesta Raja Surga. Tuan Lu, bagaimana dengan kakek? Tenang. Leluhur. tanpa tiket kenaikan. Bagaimana agar Raja Surga memandang kita tinggi? HMPH, tidak masalah. Keluarga Luku. Nasib baik melimpah, apalagi aku sudah berlatih 100 tahun, mana mungkin tidak punya sedikit kemampuan. Bukankah hanya mengambil perintah dari tungku, aku bisa melakukannya dengan mudah. Memang benar dia guru besar. Kemampuan luar biasa. Jadi tes ini bagi Anda sangat gampang. Kau benar sekali. Hahaha. Chen Xiao, coba saja. Anda duluan dan mencoba, orang tua. Kita perlu memperhatikan aura penindasan dari tungku suci ini. Seberapa besar ukurannya? Sewaye. Leluhur, biarkan aku menguji tekanan ini. Itu tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Sang abadi sejati, semua makhluk hidup diizinkan. Memasuki tungku ilahi memberi seseorang kesempatan untuk Chen Xiao, aku lihat kamu. memiliki banyak keberuntungan. Silakan coba saja. Tenang saja. Kalau ada apa-apa, aku pasti akan membantumu. Pertama-tama, aku akan menyelamatkan. Ini aku. Tekanan senjata dewa. Jika ada sedikit kesalahan, saya. Lin Fan. Bukankah tadi kamu dengan tegas bilang kamu adalah Raja Penghubung 3 dunia? Sekarang, artefak dewa ini ada di sini. Berani tidak kamu coba? Benar, Lin Fan. Kamu Raja Penghubung 3 dunia? Kobala. Lihat apakah perapian dewa ini mengakui kamu, apakah kamu layak atas gelar raja itu? Baru saja kamu bilang. Suruh saya berlutut dan mengaku salah. Sekarang, kau ngaku aku dewa lagi, kurasa. Kalian yang takut mati. Takut ditekan oleh tungku dewa ini. Mati tertekan, kan? Omong kosong. Jangan berteltela, berani atau tidak. Baiklah. Hari ini aku akan tunjukkan. Panggilan besar ini, untuk siapa diadakan? Tungku dewa ini. Ini untuk siapa? Dia sudah melangkah. Dia benar-benar melangkah ke sana. Orang yang beruntung. Bisa melangkah dalam 3 langkah. Mendapatkan peluang besar. Apakah dia punya keberuntungan besar tapi dia seorang supir taksi? Supir taksi. Keberuntungan besar. Apa mungkin Lin Fan benar-benar Raja Penghubung 3 dunia?
Sopir taksi Fates besar. Apa mungkin Lin Fen Raja Penghubung Tiga Dunia? Sesepuh. Apa sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin sopir taksi bisa masuk dalam 7 langkah ini? Apakah dia punya Fates besar? Mungkinkah dia benar-benar Raja Penghubung Tiga Dunia. HMPH? Benar-benar tidak mungkin. Raja Penghubung Tiga Dunia. Memiliki bakat luar biasa. Mampu melintasi 3 alam. Andaikan dia bukan putra keluarga kultivasi, dia pasti seorang kultivator tangguh. HMPH, bagaimana mungkin? Hanya seorang sopir taksi? Langkah maju lagi. Dia bisa mendapatkan kesempatan dalam 3 langkah, tapi dia cuma sopir taksi. Bagaimana bisa punya keberuntungan besar? Oh leluhur, ini dia. Oh, Aku mengerti sekarang. Dewa sejati tidak ingin menyakiti orang. Orang ini meskipun kurang beruntung, tapi dia berani dan selalu ada di depan. Jadi, takdir tidak menjatuhkan hukuman. Ini adalah penghargaan bagi pemberani. Tidak ada hukuman, penghargaan bagi pemberani. bukankah itu berarti Siapapun yang pertama maju akan mendapatkan kesempatan ini. Sial, Lin Fen pasti tahu ini, jadi dia berani maju lebih dulu. Bicara soal membalas budi kakeknya, tapi tetap saja egois. Lin Fen, berhenti. Lin Fen, berhenti. Kamu bilang kakek berjasa untukmu, keluarga Song berjasa bagimu, inikah caramu membalas budi? Song Yan, Apa maksudmu? apa maksudmu? Orang pertama mendekati dewa tidak menerima tekanan dan mendapat kesempatan. Kenapa tidak memberitahu kami? Kamu tetap seperti ini. Hanya peduli pada diri sendiri. Kenapa begitu egois? Egois. Song Yan. Aku egois. Aku bekerja keras untuk keluargamu selama 3 tahun. Demi kemewahanmu, kamu abaikan nasihat kakek dan bercerai denganku. Apa hakmu untuk menyebutku egois? Aku. berbicara jujur, yang egois adalah Kamu. Kamu ingin kekayaan dan kemuliaan, ingin kesempatan. Baiklah. Aku berikan padamu. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti, kita seperti awan dan katak di sumur. Perbedaan yang sangat besar. Lin Fen. Keluarga Song, seperti awan dan katak di sumur, perbedaan besar. Sekarang kamu mengerti? Kalian tidak percaya aku adalah raja penerima? Bukannya bilang, tungku ini tidak punya tekanan ya? Coba, Lin Fen, kamu. cukup. Lin Fen, berpura-pura berjiwa besar tidak membuat kami takut. Hari ini tekanan tungku ini bisa kamu tahan. Aku, Lu Chenxiao, juga bisa menahannya. Aku tidak percaya. Keberuntungan keluarga Lu masih kalah dengan kamu, seorang supir taksi. Lu Xiao juga naik tangga. Ternyata, Siapapun yang pertama kali naik tangga mendapatkan kesempatan, tidak akan terpengaruh oleh tekanan takdir. Lin Fen, sekarang punya apa untuk dikatakan? Cheng Xiao, kenapa masih berdiri diam? Ini adalah kesempatanmu. Jangan sungkan, cepat maju. Ambil saja. Ya Lu Xiao, segera maju dan ambil kesempatan ini, biar bisa menampar muka supir taksi itu. Ada apa ini sebenarnya? Tekanan kuat seperti ribuan kilogram. Benar-benar tak bisa bergerak. Lu Xiao. Ada apa? Bukankah kamu bilang aku cuma pura-pura? Bukankah kamu bilang tekanan dari tungku ini bisa kamu dan aku tahan? Kenapa sekarang nggak gerak lagi? hai, Tuan Lu. Masa kamu? Bahkan lebih lemah. Dari sopir taksi. Sepertiku? Sialan. Sayal. Meski ada tekanan keberuntungan, apakah keberuntunganku lebih buruk daripada sopir taksi? Sungguh menjengkelkan. Melangkah lagi. Langkah kedua. Perlu 3 langkah untuk kesempatan tingkat 3. Tapi kenapa rasanya Lu Xiao berjalan dengan bersusah payah, sangat berbeda dari langkah Lin Fen tadi.
Kalian tidak percaya aku adalah raja penyambut dunia, bukan? Tungku ini tidak punya tekanan? Coba kalian coba. Apakah mungkin tungku ini punya tekanan? Lin Fan benar-benar raja penyambut dunia 3 alam. Apakah mungkin tungku ini punya tekanan? Lin Fan benar-benar raja penyambut dunia 3. Langkah kedua, Tuan Lu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan kesempatan. Tidak benar, langkah Shen Xiao ini terasa sangat berat. Apakah tungku dewa ini benar-benar memiliki tekanan? Benar-benar tekanan. Lalu, mengapa Lin Fan tadi berjalan dengan begitu ringan? Apa mungkin dia berjalan menahan tekanan? Keberuntungannya benar-benar lebih besar dari Tuan Lu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Aku adalah anak sulung keluarga Lu. Keluarga kami adalah keluarga terhormat. Bagaimana mungkin keberuntunganku kalah dengan seorang supir taksi? Bagaimana, Tuan Lu? Apakah Anda percaya tungku ini memiliki kekuatan? Percayalah antara kita. Bagaikan naga di langit dan katak di sumur. Benar-benar berbeda, bukan? Naga di langit dan katak di sumur, sangat berbeda. Berani bilang aku ini katak. Berani bilang kita berbeda langit dan bumi. Oke, aku ingin kamu lihat siapa yang jadi naga, siapa yang jadi katak. Chen Xiao, jangan, keberuntungan belum tiba, memaksa maju, pasti alami nasib buruk. Benar, Tuan Lu. Dengarkan nasihat orang, makan lebih kenyang. Kamu tetap cepat turun saja. Ini bagaimana mungkin? Mungkinkah keberuntungan Tuan Lu tidak sebaik Lin Fan? Mungkinkah Lin Fan benar-benar beruntung? Bintang keberuntungan keluarga Song kita. Tidak, tak mungkin. Aku kalah dengan sopir taksi? Chen Xiao. Tidak. Bisa, sudah bisa. Tidak. Ini melangkah setengah langkah saja sudah membuat tungku suci berguncang. Jika memaksa maju lagi, pasti akan mendapat balasan. Chen Xiao, cepat kembali. Sial balasan. Kenapa? Saya adalah tuan muda leluhur keluarga punya surat perintah. Kenapa? Aku tidak bisa mendapatkan kesempatan tingkat 3. Aku tidak terima. Memang benar kalau Tuan Lu punya sikap yang layak. Tidak seperti beberapa sopir taksi yang mencari prestise tetapi menderita, hanya karena kesempatan lebih baik, mereka pikir sudah jadi orang penting. Kesempatan. Juga bagian dari kekuatan. Lagi pula, Memaksa tidak akan menguntungkan. Keserakahan yang tak terkendali, Tuan Lu, lebih baik turun dulu. Memaksa bisa berakibat buruk. Lin Fan, Diem. Memaksakan sesuatu nggak bagus. Tapi tetap bisa menghilangkan haus. Kamu super toksi. Kenapa menghalangi aku, hari ini kesempatan ini? Aku harus mendapatkannya. Tidak bagus. Nasib buruk telah membuat dewa marah. Chen Xiao, turun segera. Tunggu saja, kenapa benci padaku? Aku nggak terima. Tuan Lu. Sial, tunggu saja berani menyakitiku. Aku tuan muda keluarga Lu. Kenapa kesempatan tingkat 3 tak bisa kudapatkan? Kenapa dia, sopir taksi, bisa begitu santai? Tuan Lu, jangan marah. Lin Fan beruntung naik pertama. Tidak merasakan tekanan. Anda merasakan tekanan dan bisa melangkah 2,5. Anda sudah sangat hebat. Betul, Tuan Lu. jika Lin Fan naik, mungkin dia tidak bisa melangkah. Di dalam tungku itu, ada lencana kenaikan leluhur keluar. Suatu hari, Anda akan menjadi orang. Saya tidak bisa melangkah, mungkin membuat kalian kecewa. Sudah kukatakan, acara penyambutan ini diadakan untukku, dan tungku ilahi ini juga hadiah untukku. Bahkan yang kalian sebut. Perintah naik ke... Maaf ya, Itu juga milikku. Kamu. Chen Xiao. Lin Fan.
bisakah tidak berbicara? Kamu hanya seorang supir taksi, beruntung merebut peluang. Lu Xiao luar biasa, benar-benar berpikir keberuntunganmu lebih baik? Peluang. Keberuntungan, Song Yan. Hari ini akan kubuat kamu sangat menyesal. Lin Fen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan naik panggung? Ya, Song Yan, sudah kukatakan. Yang kamu dapatkan hanyalah ilusi, yang kamu hilangkan adalah kekayaan. Sekarang, perhatikan baik-baik. Aku juga akan membuatmu tahu, yang kamu dapatkan hanyalah ilusi. Yang kamu hilangkan adalah kekayaan. Apakah benar-benar aku salah? Yaner, di mana kamu salah? Kamu hanya memilih orang yang lebih baik. Yenner, Tenong. Ini bukan pertama kali dia naik panggung, tekanannya. Dia nggak tahan. Aye, Kak Lin Fan. Dia cuma berpura-pura tenang. Dia mau penyesalan, menarik perhatianmu. Apa salahmu? Lakukan semua ini demi keluarga Song. Semua yang kulakukan demi keluarga Song. Semua untuk kakek. Apa salahku? Lin Fen, mau bikin aku menyesalkan? Aku kasih tahu kamu, gak mungkin menyesal. Song Yan, penyesalanmu gak ada artinya buatku. Aku sudah bilang. Kita putus, akan tunjukkan apa yang kamu hilangkan. Sebenarnya apa? Dua langkah, dia benar-benar melangkah 2 kali. Apakah dia merasakan tekanan keberuntungan? Atau apakah keberuntungan sopir taksi ini lebih baik dari putra keluarga besar aku? Melangkah 2 kali. Ditambah langkah Lin Fen ambil, sudah 3 langkah. Masuk 3 langkah, dapatkan peluang tingkat 3. Apakah Lin Fen benar-benar memiliki nasib baik? Yang melangkah 3 langkah mendapat berkah dan anugerah. Keberuntungan mengelilingi, dari sini terus berlanjut. Kejahatan tak menimpa. Keberuntungan yang panjang. Kejahatan tidak bertambah parah. Manny Balkan. Ini adalah persiapan Untuk raja dari 3 dunia. Dia supir taksi, sia-sia. Keberuntungan panjang, kejahatan tidak bertambah. Apakah ini kesempatan besar yang disebut kakek? Apakah ini apakah mungkin? Keluarga, memang salahku. Tidak masalah, cuma keberuntungan tingkat 3. Meski beruntung, lalu kenapa? Hanya. Sopir taksi saja, keluarga Lu ternama di Jiangcheng. Mana mungkin tidak lebih kuat? Orang biasa, meski beruntung seumur hidup, tetap tidak sebanding dengan satu helai rambut keluarga Lu. Lin Fen, inikah kemegahan dan kekayaan yang kamu maksud? Kamu pikir aku akan menyesal bercerai? Salah. Perbuatanmu hanya membuatku semakin benci. Keberuntunganmu, kesempatanmu, saat depan tuan muda Lu, tidak berharga. Lin Fen, kamu kira kami akan memohon padamu kembali ke keluarga Song? Mimpi saja. Keberuntungan tingkat 3. Tunggu sampai leluhur keluarga Lu berbicara tentang Raja Surga kepada 3 dunia. Akan ada banyak. benar Lin Fen, ayam kampung walau berbulu emas tetap bukan phoenix. Kamu supir taksi, nasib baikmu tetap sia-sia. Cepat turun. Benar Lin Fen, ini pesta perayaan Raja Penghubung 3 dunia. Kamu punya kesempatan kelas 3, jadi mau cari perhatian? Merebut perhatian tuan rumah, memalukan sekali. Memalukan. Merebut perhatian tuan rumah. Song Yan. Aku sudah bilang, akan menginjak kesombonganmu. Ingin kamu tahu. Kita seperti naga dan katak di sumur. Sekarang, baru sejauh ini. Itu. Apa yang mau dilakukan Lin Fen? Dia masih mau maju, mau melangkah 3 langkah lagi, padahal ini ujian DZ. Lin Fen, seorang sopir yang hanya pandai berbohong, berani-beraninya menerima ujian DZ? Lin Fan. Serakah seperti ular menelan gajah. Memang orang bawahan. Melihat kesempatan langsung nekat. Aku ingin lihat. Berapa lama Lin Fen bisa bertahan. Ini bagaimana mungkin? Lin Fen penuh kebohongan. Dia mengaku sebagai dewa penyambut 3 dunia tanpa merasa tertekan? Apa mungkin tungku yang rusak? Omong kosong, ini adalah alat yang diberkati oleh dewa sejati, mana mungkin ada kesalahan. Ini hanya membuktikan bahwa orang ini punya integritas,
tidak berbohong. Tidak berbohong. Apa mungkin Lin Fen benar-benar raja penuntun 3 dunia? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Raja penuntun 3 dunia mana mungkin seorang sopir taksi yang tidak dikenal. Laozu, Lin Fen berpura-pura menjadi raja penuntun 3 dunia dan membuat kebohongan besar. Ini sama sekali tidak sesuai dengan standar integritas. Jadi, kenapa dia belum mendapatkan balasan buruk? Ini tidak mungkin. Lin Fen hanya sopir taksi, tugasnya cuma mengantar penumpang. Mana mungkin dia jadi raja penuntun 3 dunia? Pasti ada masalah. Supir taksi menarik penumpang. Aku mengerti. Ini benar-benar kebetulan. Keberuntungan anak ini luar biasa. Keberuntungan. Pendahulu, apa maksudmu dengan ini? Anak ini, meskipun hanya seorang supir taksi, tapi dia bisa melalui tekanan peruntungan. Ini menunjukkan dia membawa keberuntungan. Pasti saat dia sedang menarik penumpang. Mengantar. Raja Langit sekali. Raja Langit merasa berterima kasih, jadi dia tidak mempersoalkan masalah menyamar. Karena itu, dia bisa melewati langkah pertama ujian kebaikan ini dengan lancar. Namun jika lanjut, saya khawatir akan menjadi sangat sulit. Begitu rupanya. Anak ini benar-benar beruntung. Lin Fen beruntung berinteraksi dengan raja penghubung 3 dunia. Tidak heran kakekku bilang kamu bintang keberuntungan keluarga Song. Berdasar keberuntunganmu, kamu tidak layak untukku. Priaku membuatku menikmati kemegahan. Keberuntunganmu tidak memberikannya. Tidak bisa. Song Yan, lihat baik-baik. Apakah aku beruntung, atau kemegahan yang kamu inginkan ada padaku? Ini, bagaimana bisa? Dia Sebenarnya siapa? Ini bagaimana mungkin dia sebenarnya siapa? Langkah 3 kali lagi, semangat semakin kukuh, nama harum dan dihormati. Cahaya kebaikan abadi. Sejak saat itu, mengusir kejahatan, kebal penyakit. Mengusir semua kejahatan. Kebal dari semua penyakit. Benar-benar ada kesempatan lagi turun. Kenapa Lin Fen bisa melewati ujian kebajikan? Kenapa bisa begitu? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Apakah dia seorang sopir taksi? Apa dia penyelamat Raja Langit penghubung 3 dunia? Dia cuma manusia biasa, bagaimana mungkin bisa sampai sejauh ini? Bagaimana menurutmu, Song Yan? Inikah cahaya kebesaran kamu inginkan? Inikah yang kamu sebut? Keberuntungan yang aku maksud? Aku bilang apa yang kamu dapatkan hanyalah ilusi. Yang hilang darimu adalah kemewahan sesungguhnya. Kemewahan, cahaya kebesaran, aku. Apa dia sebenarnya berencana melakukan sesuatu lagi? Apakah dia masih akan maju menghadapi 2 pertanyaan dari langit dan bumi? Itu hal yang mustahil dilakukan manusia. Summer. 2 langkah lagi. Masuk 2 langkah lagi. 2 langkah terakhir ini. 1 untuk pertanyaan bumi. Lin Fen melangkah 2 kali lagi. Apakah? Dia mau jawab 2 pertanyaan langit dan bumi? Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Setiap pertanyaan menembus hati nurani. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, dapat menjawab 2 pertanyaan sekaligus? Lin Fen, apa ingin kamu lakukan? Apakah kamu memiliki potensi sebesar itu? 2 pertanyaan dari langit dan bumi. Mengenai kehidupan, kematian, dan hati nurani. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apa yang dimaksud hati nurani? Orang yang ingin menjadi dewa. Paling takut.
Hati nurani yang goyah. Tak kusangka pertanyaan langit dan hati ini. Ternyata ada pertanyaan seperti ini. Hahaha. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana tahu hatinya sendiri? Serakah tak terbatas, berani mendekat? Lin Fen, kau punya kemampuan berteman dengan Raja Langit. Tapi dua pertanyaan langit tak mungkin beri kelonggaran. Aku ingin lihat bagaimana kau. Apa itu hati nurani? Kalau nggak bisa, Lin Fen, turun aja. Pertanyaan. Raja pengantar 3 dunia yang bisa jawab. Kamu cuma sopir taksi, jangan buang waktu. Iya, bener tuh. Lin Fen, Kamu beruntung dapat 2 kesempatan, jangan ngotot gengsi. apa itu hati nurani? Tak malu pada langit. Tak malu melihat ke bawah. Sumur. Tak malu melihat ke atas. Tak malu melihat ke bawah. Tidak menyangka. Anak ini ternyata memiliki wawasan seperti itu. Memiliki wawasan. Lalu bagaimana? Dia belum menjawab apa itu hati nurani. Tak malu terhadap orang lain. Jujur pada hati nurani, berhenti pada hati nurani. Tanpa menyesal. Itulah hati nurani. Ah. Tanpa menyesal itulah hati nurani. Buka. Tanpa menyesal itulah hati nurani. Aku mengerti. Tanpa menyesal itulah hati nurani, alam semesta mengakuinya. Ujian ini bisa dilalui. Sudah selesai. Lin Fen benar-benar melewati ujian terakhir ini. Ini adalah perintah naik ke surga dari leluhur keluarga Lu. Raja 3 dunia akan menjampu. Untuk menjadi dewa. Ini adalah kesempatan langka sekali. Leluhur, itu adalah perintah naik ke surga dari keluarga Lu kita, cepat ambil kembali. Perintah ini diberikan oleh dewa sejati kepada pembuat tungku. Mengembalikannya dengan paksa mungkin akan dihukum oleh dewa sejati. Namun, mungkin masih ada kesempatan. Teman kecil, maafkan saya jika saya tadi lancang. Anda memiliki nasib dengan dunia dewa, diakui oleh langit dan bumi. Selamat, sungguh kabar baik. Tapi perintah naik tingkat ini, kamu mungkin tidak bisa menanganinya. Tidak bisa ditangani. Pak Tua, maksudmu? Oh, teman muda, kamu masih muda dan dilindungi oleh Raja Surgawi. Akan ada kesempatan menjadi dewa suatu hari nanti. Bagaimana kalau kamu serahkan perintah naik Ke kami, saya jamin, kami tidak akan mengecewakanmu. Benar sekali, Lin Fen. Melakukan ini untuk membuktikan bahwa kamu bukan sopir taksi tidak berguna. Dapatkan perintah naik tingkat untuk membantu kakek. Masuk ke kelas dewa, dapatkan posisi, bukan? Saya akan beri surat kenaikan, aku akan maafkan kamu. Maafkan. Songyan, apa hak kamu untuk maafkan aku? Yang aku hutangkan hanya kepada Tuan Song yang tua. Sedangkan kamu? Kita sudah lama putus hubungan. Tidak ada urusan lagi. Kamu lupa? Aku. Tentang surat kenaikan ini. Anak dewa, anak orang kaya. Santai saja bisa jadi dewa. Mana mungkin ada aturan seperti itu? Waduh. Apa yang ingin kamu lakukan? Perintah naik jadi dewa ini seharusnya tidak ada di dunia. Ah. Hanker. Hanker. Dia malah menghancurkan perintah naik jadi dewa, itu penghinaan bagi para dewa. Kau menghancurkan surat kenaikan ke surga. Desar Bajingan. Menyerang kehormatan para dewa. HMPH, meskipun kau ada hubungan dengan Raja Penjemput Dunia 3, dia tetap tidak akan melindungimu. Orang-orangku, tangkap dia. Siapa berani menyentuh Raja Penjemput?
Kui Fu si orang kaya. Qin Guang sang gubernur. Fang De si tabib susi. Ketiga orang ini adalah pahlawan besar untuk pesta Raja Penjemput ini. Mereka datang. Apakah Raja Penjemput Dunia 3? Apakah akan segera muncul? Kami bersiap menyambut Raja Pemandu Tiga Dunia. Kami hormat kepada Raja Pemandu Tiga Dunia. Raja Pemandu. Mereka sedang menyembah Lin Fen. Apakah Lin Fen benar-benar Raja Pemandu Tiga Dunia? Kami hormat kepada Raja Pemandu Tiga Dunia. Apakah Raja Pemandu Tiga Dunia benar-benar Lin Fen? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang sopir taksi, menantu yang ditolak keluarga Song. Bagaimana bisa jadi Raja Pemandu Tiga Dunia? Song Yan. Sekarang kamu mengerti apa yang sebenarnya kamu kehilangan, kan? Tidak mungkin, ini pasti palsu. Fang De menyelamatkan banyak orang, meraih kebajikan sempurna, sekarang naik kereta khusus Tiga Dunia menuju surga, untuk menjadi dokter dewa. Terima kasih, Raja Langit. Cui Fu. Berkah dari perbuatan baik dan kebajikan Yin, sekarang naik kereta khusus Tiga Dunia menuju Youdu, untuk menjadi hakim pengadilan bawah tanah. Ucapan dan kepercayaannya sesuai hukum. Bantu orang menjadi dewa. Aku. Qin Guang menjabat sebagai gubernur, membawa kebaikan. Sekarang naik kendaraan khusus Tiga Dunia menuju kuil penguasa kota Jiang, untuk menjabat sebagai penguasa kota Jiang. Terima kasih, Raja Langit. Ini adalah jimat terakhir. Tuan Tua Song telah berjasa pada saya. Saya